Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sekalian. Hari ini Sabtu 2 Agustus 2025. Saya Pendeta Makmur Simanjuntak, Gembala Sidang GKO Jemaat Bekasi II, mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia yang berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 138 ayatnya yang ke-8 dengan tema Tuhan akan menyelesaikannya. Untuk menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus Allah kami, mengucap syukur di pagi hari ini kami masih diperkenankan oleh Tuhan boleh bangun di hari ini dan memulai seluruh aktivitas kami hari ini. Kami rindu untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, yang kami rindu suaramu boleh menjadi pegangan kekuatan bagi kami menjalani hari ini. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami dan mengarahkan telinga kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Biarlah Engkau juga yang akan mengurapi kami lewat Roh Kudus, memberi kami hikmat pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Karena itu berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Kristus, Mazmur 138 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Untuk merenungkan firman Tuhan, satu pertanyaan buat kita dari ayat ini yaitu, apa yang akan Tuhan lakukan bagi pemazmur dalam ayat ini? Ayat yang ke-8 adalah inti dari pengharapan pemazmur. Allah tidak memulai sesuatu dan meninggalkannya di tengah jalan. Apa yang Ia mulai, Ia akan selesaikan dengan sempurna. Ini juga menyeratkan bahwa pemazmur dalam hal ini Daud menyerahkan sepenuhnya kendali atas hidupnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan mengurus dan menuntaskan segala urusannya. Bahkan kasih setiamu kekal abadi. Kasih setia atau dalam bahasa Yunani disebut hesed merujuk pada kasih yang setia, kebaikan yang teguh, belas kasihan yang tak berkesudahan, dan perjanjian yang tidak pernah putus. Hal ini menjamin bahwa janji-janji dan tindakan-tindakannya tidak akan pernah berubah atau berakhir. Jika kasih setianya kekal, maka tindakannya untuk menyelesaikan dan menolong pemazmur juga akan terus berlanjut. Frasa "janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu" adalah ekspresi kerendahan hati dan ketergantungan. Pemazmur pada dasarnya berkata, "Aku adalah ciptaanmu, hasil karyamu. Janganlah kau abaikan atau kau lepaskan aku." Meskipun kita mungkin jatuh atau bergumul, kesetiaan Allah menjamin bahwa Ia tidak akan membiarkan kita binasa sepenuhnya, melainkan akan terus bekerja dalam diri kita hingga hari Kristus. Ini memberikan kepastian keselamatan bagi orang percaya. Di tengah ketidakpastian dari proyek-proyek yang belum selesai, ayat ini menawarkan penghiburan besar. Apapun yang kita hadapi, Tuhan akan menyelesaikan apa yang menyangkut diri kita. Ini berarti bahwa di balik kekacauan atau ketidakjelasan, ada tangan ilahi yang bekerja untuk kebaikan kita, membawa segala sesuatu pada tujuan Tuhan. Hal ini menjadi motivasi untuk bertahan bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Kita tidak perlu menyerah dalam iman
atau dalam pergumulan hidup. Ketika kita merasa putus asa atau lelah, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah pemprakarsa dan penyelesai. Kita hanya perlu terus berjalan dalam ketaatan dan kepercayaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih sekalian, mari kita melihat di dalam diri kita bahwa mungkin saat ini perjalanan hidup kita belum seperti sepenuhnya yang Tuhan kehendaki, baik di dalam diri kita, keluarga kita, bahkan di lingkungan pekerjaan kita, ataupun di situasi-situasi kehidupan kita masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Maka mari kita melihat bahwa mungkin saja dalam firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan tidak akan membuat segala sesuatu terbengkalai karena kita adalah karya Tuhan. Mari kita melihat masih ada yang masih kurang pada diri kita, bahwa Tuhan masih akan terus berkarya dan akan menyelesaikannya. Karena itu, marilah kita terus membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan peduli dan akan bertindak dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari sekalian kita bagikan firman Tuhan ini bagi siapapun yang kita temui. Bahkan mari kita lihat juga bagi saudara-saudara kita bahwa apapun yang mungkin masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, kita lihat masih ada di diri kita. Mari kita juga memandang bahwa mereka juga sedang berjalan proses karya Tuhan. Dan pada akhirnya pun bagi mereka Tuhan akan mengerjakannya sampai dengan tuntas. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, tetaplah kuat menjalani seluruh kehidupan kita sampai akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami adalah milik Tuhan, bahwa karya-Mu belum sepenuhnya sempurna di dalam diri kami. Karena itu Bapa, biarlah apa yang masih kurang di dalam diri kami, di dalam gereja-Mu, bahkan di dalam keluarga kami, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kami, yang mungkin masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, tetaplah berikan kami kepercayaan, bahkan Tuhan masih terus berkarya dan akan menuntaskannya bagi kami. Karena itu biarlah kami boleh tetap kuat dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam Tuhan. Kami akan melakukan bagian kami hari ini dengan senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Engkaulah yang berkarya atas hidup kami Tuhan, dan dipuji dimuliakanlah Engkau atas seluruh kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.